Ketua Umum Majelis Ulama Anwar Iskandar mengatakan polemik perizinan pengelola tambang kepada ormas keagamaan adalah upaya balas budi. Ya, secara filosofis kan baik ya. Jadi pemerintah itu ingin membalas budi kepada ormas-ormas yang nyata-nyata telah berjalan kepada negara ini, terutama saat perang kemerdekaan dulu, ujar Anwar Iskandar saat ditemui di gedung Kemenkominfo Jakarta Pusat pada hari Kamis 25 Juli 2024. Maka dari itu, kata Anwar, kemudian dibuatlah peraturan pemerintah yang mengatur perizinan pengelolaan tambang. Ormas tidak memiliki hak syar'i untuk mengelola tambang. Apakah izin tambang ormas tertutupi sorotan perubahan yang krusial, dan apakah izin tambang untuk ormas masalah besar, bukan maslahah besar? Untuk kuasa kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Dan terkait susul NU serta Muhammadiyah juga dikabarkan menerima tawaran izin tambang. Keputusan ini disebut telah melewati banyak pertimbangan. Bahkan ada yang salah satu publikasi dari CNN disatukan oleh tambang walaupun berbeda kunut gitu ya, Bung. Apakah urusan tambang ini sebagai balas budi pemerintah untuk ormas? Ya, menarik ya. Sebetulnya kalau apa yang di kebijakan yang digedok oleh Presiden Jokowi atau oleh pemerintah pusat ini kan luar biasa ya. Jadi bagaimana posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu kadang-kadang masyarakat itu dibuat kebingungan ya. Apalagi ini kalau ormas itu juga memposisikan sebagai bagian dari pengelola negara ya. Dalam hal ini khususnya urusan tambang. Nah, memang kita juga perlu mempertanyakan ya, balas budi yang seperti apakah kan gitu ya. Dan kalaupun itu juga alasannya balas budi karena ikut turut dalam perjuangan kemerdekaan, ini tentu adalah alasan yang dibuat-buat. Nah, tentu ada beberapa peristiwa yang mengikuti ya sebelumnya ya, berkaitan juga dengan janji Presiden Jokowi misalnya pada tahun 2021 yang ingin memberikan sebuah konsesi tambang kepada organisasi kepemudaan. Nah, dan kalau kita cermati juga eh, peraturan atau regulasi yang dirancang oleh pemerintahan periode Presiden Joko Widodo ini kan seolah tidak pernah berhenti ya untuk menimbulkan polemik. Nah, ya salah satunya ini ya, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, dan Belit itu mengukir sejarah kali pertama kali pemerintah itu membuka ruang untuk memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Nah, ini yang juga menjadi sebuah catatan. Nah, karenanya yang kita khawatirkan adalah bahwa ormas-ormas yang selama ini ya menjadi pihak yang kritis dan sebagainya itu kita khawatirkan apa ya menjadi bumper dari kekuasaan kan gitu ya. Dan ini sangat-sangat mencemaskan ya. Karena seolah-olah sekarang ini kan eh, penguasa itu mendapat legitimasi atas berbagai kebijakannya yang bisa memberikan masyarakat dan bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bisa juga fatwa ulama itu juga dipakai untuk menutupi berbagai porok-porok kekuasaan. Dan ini sangat mencemaskan ya. Karena ya problem-problem kehidupan itu sungguh sangat luar biasa kan gitu ya. Dan sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa buruknya pengelolaan negara dan masyarakat ya berkaitan dengan sistem kehidupan saat ini ya. Ketika negara ini mengambil sistem kapitalis demokrasi yang turut memperparah ya tidak hanya kehidupan pengelolaan tambang tapi juga pengelolaan sebuah negara. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini ya, ini bisa jadi menjadi bencana ya jika para ulama ya, khususnya kalau kita mengingatkan kepada ormas keagamaan Islam ya, ini bisa menjadi stempel kebijakan zalim penguasa atau jadi bumper penguasa untuk menghadapi umat. Nah, bahkan Rasulullah juga mengingatkan bahwa
yang menjadi golongan penyebab terbesar kerusakan umat itu adalah apa? Ketika para ulama itu ya menjadi fasik. Ya. Ini yang tentu kita juga tidak inginkan. Nah, karenanya Rasulullah juga mengingatkan para ulama agar berhati-hati ya dalam berinteraksi dengan penguasa. Nah, ini bahkan ini juga bisa saja untuk melumpuhkan ya. Jadi ucapannya terima kasih, tapi sebetulnya sejatinya ada kepentingan politik ya untuk melumpuhkan daya nalar dan juga daya kritisnya. Kan. Dan sekali lagi ini patut menjadi catatan penting ya. Jangan begitu mudah untuk menerima sebuah tawaran dari penguasa. Nah, karena itu bisa jadi jebakan maut ya yang bisa melumpuhkan ormas yang seharusnya menjadi garda terdepan pembela umat malah menjadi bumper penguasa. Seperti itu, Mas. Baik, jadi bisa diduga tambang adalah maut gitu ya Bung Hanif, dan apakah pemberian izin ini juga menjadi pemicu konflik agraria dan sumber daya alam, Bung? Ya, memang kalau kita cermati ya dalam pengelolaan tambang, ini dalam konteks ideologi kapitalisme saat ini ya. Jadi bagaimana tambang itu sangat betul-betul merusak gitu ya. Nah, itu dalam satu sisi ya. Dan tak jarang juga konflik agraria itu terjadi akibat perizinan sepihak ini disertai dengan kriminalisasi terhadap pihak yang menolak pertambangan. Nah, ini berapa banyak aktivis-aktivis lingkungan misalnya, kemudian juga warga masyarakat ya. Di sisi lain para pengelola tambang yang itu mereka para oligarki dan juga kapitalis itu menggunakan pihak keamanan ya sebagai pelindungnya. Nah, di sisi lain ketika mereka juga menginginkan sebuah kebijakan itu pro kepada mereka ya ketika waktunya pemilu mereka memborbardir dan juga membiayai secara brutal ya terkait dengan pesta politik. Nah, khususnya bagi ormas keagamaan yang mau menerima IUPK ini ya juga bisa menerima resiko ya berupa pencemaran lingkungan hidup dan konflik sosial ya. Bahkan bisa juga berhadapan dengan masyarakat yang terlibat konflik agraria ya. Karena apa? Wilayahnya termasuk dalam wilayah konsesi. Nah, berbagai kasus pencemaran lingkungan dan konflik ini tidak pernah diselesaikan dengan baik kan gitu ya. Mesti rakyat senantiasa berada di bawah penguasa. Dan sekali lagi ini adalah jebakan kekuasaan yang ujungnya berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Nah, karenanya kita juga patut menduga gitu ya, konflik-konflik yang ini dimunculkan oleh penguasa ini kan untuk apa? Ya antar rakyat sendiri ya, ormas ya, organisasi masyarakat, kemudian ada juga kelompok masyarakat lain yang mungkin menolak tambang dan sebagainya kan seolah-olah diadu domba. Nah, sehingga kedua bagian ini yang sebetulnya merupakan rakyat Indonesia. Nah, ini menjadi apa? Fokus kepada urusan mereka masing-masing, tidak pada fokus kepada persoalan negeri ini yang sesungguhnya kalau kita cermati dan juga hitung-hitung sungguh sangat banyak ya persoalan negeri mulai dari korupsi, judi online, ya, kemudian masalah pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, karenanya ini juga sekali lagi ya perlu kita cermati ya bahwa jangan begitu mudah membuka tangan ya, atau menerima setiap tawaran-tawaran dari penguasa itu. Ya. Karena ini juga ada sisi-sisi politis yang juga perlu kita cermati. Seperti itu Mas Anggi. Dan apakah artinya baik ormas, swasta maupun individu memiliki hak syar'i untuk mengelola tambang? Dan apakah wilayah izin usaha pertambangan khusus atau biasa disebut WIUPK yang berasal dari wilayah X perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara boleh dikelola oleh individu swasta asing-asing dan juga termasuk ormas, Bung Hanif? Nah, inilah menariknya Mas Anggi ya. Jadi kalau kita membincangkan pengelolaan tambang dari kapitalisme jelas ya, mereka tidak bisa membedakan apakah tambang itu adalah kepemilikan umum atau kepemilikan khusus atau kepemilikan negara kan gitu ya. Nah, alih-alih para korporasi dan juga oligarki terkait pertambangan itu menyejahterakan rakyat, justru mereka mencari keuntungan kan gitu ya. Adapun negara hanya fasilitator ya dari itu semuanya. Padahal
sangat unik ya kalau kita cermati pengelolaan tambang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini saya kira perlu menjadi sebuah diskursus atau diskusi baru ya, bahwa Islam itu juga mengatur tambang ya. Mungkin dengan peristiwa ini kita sebagai seorang Muslim akan bertanya-tanya ya, bagaimana sebetulnya eh, syariat Islam itu mengelola tambang ya. Nah, ternyata Allah ya memberikan sebuah jalan sebetulnya ya kalau kita mau mengambil dari syariat Islam. Jelas kalau di dalam sistem syariat Islam, tambang ya, apapun yang jumlahnya apalagi jumlahnya yang melimpah ya dan juga menguasai hajat hidup orang banyak itu termasuk kategori dalam harta milik umum atau milkiyah ammah. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi di Islam itu juga begitu, mengatur masalah kepemilikan kan ya. Termasuk tambang ini milik rakyat gitu loh ya. Memang secara pribadi rakyat, ya individu kita, misalnya kita kan nggak mampu ya, karena mengelola tambang itu 70 sampai 80% itu modalnya di awal, bahkan bisa jadi setahun kita belum balik modal gitu ya, masih harus mengeluarkan. Nah, ini kan kalau ormas yang biasanya ngurusi masalah keagamaan, pendidikan, sosial, kemudian di Islam tambang bisa jadi kan mereka kan bermitra kepada pemain-pemain tambang yang mereka sudah tahu A sampai Z terkait dengan bisnis tambang itu. Nah, bisa jadi ormas-ormas tadi kalah suara kan bahkan disetir oleh mitra tadi. Nah, karenanya di dalam Islam jelas karena ini milik umum, maka negaralah yang mengatur atau mengelola urusan tambang ini tidak boleh diserahkan kepada asing, aseng ya ataupun individu apalagi ormas kan gitu ya. Ya jelas definisi ormas kan organisasi kemasyarakatan gitu loh ya. Bukan organisasi ketambangan masyarakat kan gitu ya. Nah, ini yang perlu cermati. Nah, Rasulullah juga senantiasa menyampaikan itu ya di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi ya saya baca terjemahannya begitu ya. Jadi sungguh dia jadi Abyad bin Hamal pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu meminta kepada beliau konsesi atas tambang garam. Beliau lalu memberikan konsesi tambang garam itu kepada Abyad. Namun tatkala Abyad telah berlalu, seseorang di majelis tersebut berkata kepada Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyad? Sungguh Anda telah memberi dia harta yang jumlahnya seperti air mengalir, sangat berlimpah. Mendengar itu, Rasulullah lalu menarik kembali pemberian konsesi atas tambang garam itu dari Abyad. Nah, ini contoh Rasulullah. Itu loh. Jadi kalau cari dalil ya harus jelas gitu. Misalnya, oh gimana Islam mencari tambang di hadis yang mana ya dan sebagainya. Nah, ini juga jelas ya. Nah, karenanya eh, tambang ya sekali lagi ini katanya dengan hajat itu orang banyak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, Mas Anggi dan juga pemirsa, apalagi tambang dan ini adalah milik Allah sebetulnya. Nah, oleh Allah manusia itu adalah sebagai wakil yang mengelola. Nah, dalam hal ini karena tambang itu jumlahnya besar dan ini adalah hajat hidup orang banyak, maka siapa yang bisa mengelola itu? Ya tentu adalah berada di pundak negara. Kenapa? Al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyati. Jadi pemimpin itu seperti penggembala ya. Mereka yang harus ngurusi urusan umat ini. Gitu. Jangan malah berbisnis dengan tambang. Apalagi ya ini adalah cuman yang dikonsesikan kan batu bara kan sementara ini kan. Kita Masya Allah ada gas alam, emas dan sebagainya. Kita coba perusahaan-perusahaan mana itu yang mengelola kan begitu ya. Nah kita dikasih remah-remah dan juga mewarisi apa masalah bukan maslahah tadi ya sebagaimana disebutkan oleh Mas Anggina. Karenanya sekali lagi agar pengelolaan tambang itu bisa terwujud jelas negara ini itu harus diatur dengan syariat Islam. Jadi jangan cuman mahir ekonomi Islam, ekonomi syariah dan sebagainya. Ini loh, Islam telah mengatur urusan tambang ya. Ya, bukan dengan cara ideologi kapitalisme seperti saat ini yang memberikan keleluasaan sedemikian rupa pada pihak asing, asing, ya, swasta dalam mengelola sebagian besar harta kekayaan milik umum ini ya. Nah, ini. Selain itu juga ya kita ingin juga hukuman yang tegas ya sesuai syariat Islam pada para koruptor yang ini ya. Yang khususnya yang melakukan korupsi atas harta kekayaan milik umum ya. Ini juga harus ditegakkan ya. Bagaimana kemarin kasus suap misalnya ya sampai apa ada 271 triliun ya, terkait dengan tambang ya.
Nah, karenanya sekali lagi pemirsa dan juga rakyat Indonesia, dengan peristiwa ini seyogyanya kita semakin terbuka itu. Ini loh, syariat Islam juga mengatur masalah tambang gitu. Ya, bahkan seharusnya kita kembali kepada Islam ya. Ya, khususnya juga bidang ekonomi ini. Nah, lebih khusus lagi juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang sebenarnya milik umum itu harus diwujudkan. Nah, karenanya sekali lagi penting bagi kita, khususnya rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, untuk kembali kepada Islam. Dan Islam sudah mengelola itu. Dan bagaimana nanti ketika Islam mengelola tambang, tentu akan mengindahkan ya, bagaimana juga selaras dengan alam, ya, selaras dengan manusia dan sebagainya. Manusia, selama ini kan kenapa sih kok kita ini kadang-kadang menolak tambang ya? Karena satu ya, ideologi kapitalis itu kan ideologi merusak, alam dirusak, ya kan? Kemudian juga ketika sudah rusak mereka nggak mau bertanggung jawab kadang-kadang ya. Jadi dibiarkan begitu saja galian-galian tambang dan sebagainya. Kalaupun konsesi kepada masyarakat itu dalam bentuk CSR yang sangat kecil. Belum lagi dampak lingkungan dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya memanggil ya anak-anak umat Islam atau intelektual Muslim yang saat ini berada di kampus-kampus, misalnya di kampus pertambangan atau yang dalam kehidupan kampus yang sains dan teknologi kemudian lingkungan, bagaimana menciptakan ya tambang ini menjadi maslahat bagi umat ya, bukan menjadi masalah bagi umat. Sekali lagi seperti itu ya. Nah, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan khususnya para ulama ini tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa kalau penguasa itu melenceng dari syariat Islam. Seperti itu Mas Anggi. Amin ya robbal alamin. Jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kesempatan kali ini. Ini menjadi peringatan bagi kita bersama. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.